Saya dibaptis di sini, katekisasi di sini selama 1 tahun, katekisasi di sini oleh pendeta Heidi Yunus. Ya. Pendek cerita, saya itu masuk gereja pertama kali seumur-umur. Jadi saya datang hari Jumat, pendetanya bilang, Minggu datang aja. Minggu datang aja. Oh ya, saya datang. Minggu datang saya sedang mikir bagaimana ya bentuk gereja. Karena saya tidak pernah masuk toleransi dengan gereja, enggak. Kalau lewat depan gereja, saya mukanya buang ke tempat lain. Saya tidak mau lihat ini. Sebab 40 hari berkatku hilang. Saudara. Jadi saya tidak mau lihat. Saya jalan gitu. Dulu kan di Palembang kalau yang jual mie pangsit itu kan pakai gerobak itu asapnya sampai keluar. Oh, saya tahan napas. Itu, tahan napas jangan sampai ke isap ini. Padahal kalau sudah tahu sekarang lemak nian. Ya sudah, saudara. Hari Minggu datang, saya mikir saya harus duduk ambil posisi di mana ya. Saya duduk baris kedua. Baris kedua paling pojok itu. Karena saya tidak terbiasa di belakang. Karena menurut agama saya yang dulu, yang dapat berkat besar itu yang paling depan. Itu gunung berkatnya, saudara. Ya, kalau ke bawah turun lagi bukit. Saudara ya, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Onta turun lagi, kambing turun turun lagi kambing, ayam. Yang paling belakang tai ayam. Loh ini enggak cerita sekarang, enggak. Saya enggak nyindir sekarang. Makanya kalau ibadah itu datang cepat, duduk di depan. Itu. Gitu. Jadi saya datanglah. Ya maklumlah ya saudara. Jadi saya datang di barisan kedua. Semua di situ. Kebetulan banyak pemuda di situ ya sudah. Saya diam aja. Karena saya juga masih muda waktu itu. Jadi saya ikutin karena saya nggak tahu. Orang berdiri saya berdiri, orang nyanyi saya lihat, baca gitu. Karena dulu pakai buku nyanyian, nggak pakai begini-beginian gitu ya. Buku nyanyian itu, buku nyanyian itu hijau warnanya ya. Udah nyanyi. Nah, ketika rombongan saya berdiri. Ya, saya disodorin. Maaf, rupanya itu rombongan kur. Aku salah duduk. Tapi karena P3MI-nya baik gitu, enggak tegur saya, senyum aja. Ya sodorkan mapnya, ya saya baca-baca begitu. Selesai ibadah baru mereka nanya, kenapa enggak ikut latihan? Gimana mau latihan, saya salah do. Oh, malunya luar biasa saudara. Woi malu nih anakku. Ya rasanya ndak mau balik lagi ke gereja itu. Tapi untunglah P3MI-nya tuh baik-baik. Dari mana? Kenapa? Saya terangkan. Saya baru pertama kali gini. Siapa? Saya jelaskan. Kaget dia. Lapor Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini bukan wong Cino. Ini wong Palembang. Keluarga kemas. Pendetanya kaget. Lu kenapa enggak bilang? Oh Pak Pendeta enggak tanya. Gitu, karena Pak Pendetanya dari tebing tinggi Pak Heidi Yunus itu. Jadi enggak tahu bedanya antara orang Chinese dengan orang Palembang asli. Memang susah mirip. Saudara ya susah gitu. Ya jadi kami ini selalu suka bilang sitapri. Sipit tapi pribumi gitu saudara. Ya sudah jadi ya. Akhirnya baru tahu wah gini-gini ya, akhirnya dikatekisasi. Ceritanya setahun kemudian dibaptis. Itulah yang mendewasakan saya di tempat ini. Inilah startnya, permulaannya.
Dan saya percaya Tuhan memberikan pertolongan luar biasa. Karena saya bersaksi sana sini, akhirnya ditangkap. Zaman dulu yang nangkap saya itu Kop Kamtib. Ya, Kop Kamtib, Laksus Kop Kamtib. Saya tidak pernah berhubungan dengan polisi. Ya, karena dituduh subversi Pempres 11. Pempres 11 itu tangkap dulu, baru periksa. Gitu. Selama 1 tahun enggak diperiksa-periksa. Saya sampai bingung, saya perkara apa? Saya tanya dengan penjaga, saya ini perkara apa? Tanya aja sendiri. Kira-kira kamu perkara apa? Gitu. Waduh. Sementara teman-teman yang ditangkap di sana sudah 13 tahun, 15 tahun, yang dituduh Orde Lama, yang dituduh PKI dan sebagainya. Waduh, saya bingung sendiri, saudara. Tahun kedua baru diperiksa. Setelah ditanya, ternyata saya ditanya nih, apa sebab jadi Kristen? Apa sebab jadi Kristen? Hanya itu. Ya saya terangkan, karena baca Alkitab. Baca Alkitab. Baca Alkitab yang mana? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Ayat 14, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti dalam diri anaknya semua pernyataan Bapa ada. Kasihnya, kemauannya, kedaulatannya, kehendaknya. Lengkap, sempurna hanya dalam satu pribadi, Yesus. Saya terangkan salah satu tim, anggota tim. Mana ayatnya? Ya tunjukkan ayatnya. Yohanes 1 ayat. Dia baca. Setelah baca dia nanya saya nggak jadi Kristen. Loh, kamu bilang kamu baca ayat ini langsung jadi Kristen. Sekarang saya baca ayat ini, saya tidak jadi Kristen. Jawab yang benar, masuk akal. Oh, dia marah-marah. Gitu. Lalu saya jawab, ada bedanya Pak. Apa bedanya? Saya dipilih, Bapak tidak. Oh iya. Saudara, kalau kita percaya Yesus, itu bukan kekuatan kita. Itu semata-mata anugerah, karunia Tuhan telah hampiri kepada kita. Amin. Hormati itu. Siapa kita? Tidak beda dari manusia yang lain. Tapi ada kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa percaya, apalagi bisa beribadah, bisa berbakti. Amin. Padahal iman kita ini harus diakui naik turun. Kalau sudah lapar makan juga apa disuruh terima kasih. Aminnya itu sampai amin. Tapi kalau sudah banyak penderitaan, bergumul. Ayat-ayat Alkitab kita coret-coretin, tanda-tandain. Tapi yang ditandain yang bagus-bagus saja. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Oh, tandain. Serahkanlah segala khawatirmu, tandain. Tapi tidak ada yang nandain. Celakalah kamu yang munafik. Gak ada, saudara. Kita tandain yang senang. Tidak, firman Tuhan itu utuh. Dia membersihkan diri kita, menguduskan kita, mengajar kita, mendewasan kita, mendidik kita. Oh, luar biasa. Dari situ letaknya. Lanjutkan di sini. Dia mengangkat aku. Akhirnya ayat yang keempat apa? Dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan kita. Dulu mulut kita keluh kesah. Mulut kita keluar yang tidak baik. Ya. Apalagi kita ini seringkali suka salah. Katakanlah yang baik-baik dalam diri kita. Amin. Ya.
Saya ini sudah umur 73. Baru umur 73. Baru umur 73. Saya kalau ulang tahun tidak pernah bilang sudah. Sudah, itu tandanya selesai, saudara. Sudah. Jadi setiap ulang tahun coba katakan apa? Baru. Jadi cadangannya banyak. Kalau baru. Tapi kalau sudah, seolah-olah ya, coba katakan sesuatu yang baik dalam diri kita. Kita lain, kita sering mengutukin diri kita. Kalau pas ketipu orang, kita pukul kepala kita. Sialan. Kenapa sialan ke sini? Bilang sialan di situ. Saudara. Jangan kutukin diri kita sendiri. Berkat Tuhan melimpah. Amin. Katakan sesuatu yang indah. Nubuatkan diri kita sesuatu yang baik. Saya percaya kita akan menerima hasilnya. Amin. Ya, perjalanan saya dalam penjara 6 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tidak boleh besuk. Keluarga saya tidak tahu saya masih hidup atau sudah mati, ditahan di mana. Oh, zaman dulu begitu. Sekarang hukum sudah baik, sangat baik. Kalau dulu tangkap dulu baru periksa. Kalau sekarang periksa terus nggak ditangkap-tangkap. Saudara ya, ya sekarang sudah jauh lebih baik, tidak apa-apa. Saudara, saat saya sudah 2 tahun lebih, istri saya boleh kirim, belum boleh ketemu, baru boleh kiriman. Saya ingat kiriman istri saya, sejak itu tiap bulan dia rutin kirim. Roti Kongguan-an yang segi 4 itu, satu black, saudara. Makanya saya kalau lihat roti itu langsung trauma, saudara. Sabun mandi Kamai, satu waktu itu. Odol Pepsodent, gitu. Sudah beberapa perlengkapan lain. Ya sudah, selalu. Saudara 2 tahun lebih tidak pernah pakai odol. Tidak pernah pakai odol. Sikat gigi itu udah mencong sana, mencong sini sudah. Mengot sana, mengot sini sudah. Wah sudah. Dapat sikat gigi baru, dapat odol. Itu teman-teman dalam penjara minta semua. Ya, itu rasanya enggak mau kumur-kumur. Sayang gitu dengan rasa. Waduh. Istri saya pikir karena cukup besar kan, cukup. Dia enggak tahu dipakai rame-rame. Dan untung Pepsodent zaman dulu bisa dibuka buntutnya sampai bisa dikorek-korek kan. Sudah, tiba-tiba habis dan saya berdoa. Saya doa dengan Tuhan, Tuhan tolong, siapa tahu istri saya ingat. Saya doain, saya imanin Tuhan, siapa tahu istri saya mendadak kirim. Karena waktu besuk dari jam 9 pagi sampai jam 2 di penjara itu. Saya kasih tahu supaya nanti kalau pengalaman udah tahu gitu, saudara. Dari jam 9 sampai jam 2 saya iman nih, istri saya kirim. Kan suami istri itu ada kontak. Saya kalau pulang pelayanan di mana-mana, nanti pulang mau makan apa, ndak usah WA, pasti dia siapin, ngerti kontak. Makanya bapak-bapak kita tidak bisa nyeleweng kontak di sana itu. Karena waktu menikah kita sudah janji 2 menjadi 1. Kalau saudara tidak mau ketahuan waktu nikah bilang 2 tetap 2. Gitu. Jangan bilang 2 menjadi 1. Ya, kalau 2 menjadi 1, walaupun dia belum punya bukti yang cukup, ya rasanya sudah ada. Makanya lebih baik jangan, ya. Sudah itu. Saya tidak ngomongin sini. Ini saya ngomongin di Jakarta. Saudara ya, pong sini baik-baik galau lah. Iya, nanti kalau sudah sampai Jakarta baru ngomongin gitu. Udah.
Saya berdoa. Sampai jam 2 nama saya tidak dipanggil. Ya sudah. Dari jam 2 sampai jam 5, karena penjara Kalisosok itu di sebelah kantor Kejaksaan Negeri. Saya punya teman baik yang sering berkunjung ke sana, selalu titip uang lewat kejaksaan. Seorang pengacara namanya Adenan Buyung Nasution. Ya, dia abang, ya kami panggil abang. Jadi selalu suka kirim uang 25.000, 20.000, selalu kirim gitu. Dan itu cukup. Jadi mulai dari jam 2 saya doanya berubah. Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim. Dalam nama Yesus saya mengimani. Saudara. Sudah. Sampai jam 5 kita sudah mandi semua. Apel masuk dikunci, hitung. Saya bilang 3. Nah, saya kepala kamar karena saking lamanya ditahan. Jadi kalau mau jadi kepala di penjara harus lama-lama ditahan. Gitu saudara, saya kepala kamar. Saya bilang 3, sudah selesai. Gitu. Sudah jam 5 mulai saya doa karena sudah dikunci semua. Mulai saya doa, Tuhan, saya tahu Engkau sibuk. Jadi tidak usah ngurusin odol, urusan kecil. Ya, sudah segitu aja. Jam 7 malam kamar saya dibuka. Ada orang baru masuk. Baru ditangkap. Masuk kamar. Dia lirik sana, lirik sini. Karena ada 3 di situ. Ya. Mungkin tampang saya kurang kriminal, jadi dia deketin saya. Dia bilang gini, kok boleh enggak saya tidur di sini? Oh boleh, saya bilang. Saya pinjemin tikar, saya pinjemin bantal, saya banyak tikar, warisan dari yang bebas-bebas itu. Gitu. Ya itu gunanya kalau ditahan lebih lama, dapat warisan. Ya saudara, ya sudah, saya pinjemin. Lalu dia bawa satu kantong plastik. Dia bilang, kok titip ini ya. Gitu. Saya buka, isinya odol. Odol semua. 10 odol. Bukan 1, 10. Saya tanya dia, loh kok kamu isinya odol semua? Dia sendiri kaget, masa iya? Iya. Kenapa? Saya bilang, waktu ditangkap di toko. Jadi punya toko. Jadi waktu ditangkap gugup. Jadi dia masukin, pikir yang lain odol semua. Lalu dia serahkan saya. Saya di situ belajar. Terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau mengabulkan doaku. Tidak sesuai dengan pikiranku. Pikiran Engkau melebihi dari apa yang ku pikirkan. Itu cara Tuhan. Amin. Cara Tuhan. Jadi saya dapat 10 odol. Istri kirim 1 odol paling. Ini 10. Wah, saya senang sekali. Sikat gigi tidak boleh pinjam. Ya, saya dapat odol banyak. Besok pagi jam 9 orang ini dibon, dipanggil ke kejaksaan, keluar. Ya, sudah. Sampai jam 5 sore apel, dia belum pulang. Lalu penjaga datang ke saya. Berapa? 4, 1 di luar, 3 di dalam. Oh, yang di luar itu hapus saja. Kenapa? Salah tangkap. Namanya sama, orangnya lain. Rupanya hanya untuk kirim. Ya. Saudara, itu cara Tuhan. Saya belajar sebagai hamba Tuhan, dididik oleh Tuhan di dalam penjara. Makanya saya bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Selalu saja. Jangan ngatur Tuhan. Kita seringkali berdoa tapi ngatur Tuhan. Katanya doa serahkan dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan, mulut kita jadi memuji. Ada pertolongan Tuhan, mulut kita menjadi baru. Terlalu banyak perbuatannya. Banyak. Ya, kata banyak. Saudara perhatikan. Ya, tidak usah takut. Ayat yang ke-6. Ya. Banyaklah yang telah kau lakukan.
Ya Adonai Tuhanku, perbuatanmu yang ajaib. Ya, terlalu banyak. Coba katakan, banyak. Ya, amin saudara. Mujizat itu tidak kadang-kadang, tidak keberuntungan. Mujizat itu bisa terjadi kalau Tuhan kehendaki. Amin. Dia akan jamah kita. Pasti kita menerima mujizatnya. Banyak. Bahasa Ibraninya bagus. Rabut. Coba ucapkan. Rabut. Banyak gitu. Ya, saya plesetkan rambut, saudara ya. Jadi tidak terhitung. Jadi Tuhan siapkan mujizatnya buat anaknya yang percaya. Banyak. Datanglah kepadanya, mintalah kepadanya, percayalah tidak akan sia-sia. Asal kita dalam ibadah kembali pada ayat yang kedua, aku sangat nantikan siapa? Tuhan.